ada juru kunci Merapi namanya Mbah Marijan. Saya ambil analogi begini, Mbah Marijan bilang, kamu nggak akan sampai ke puncak Merapi kalau nggak melalui aku. Logikanya, apakah Mbah Marijan itu Merapi? Bukan kan? Bukan kan? Bukan. Iya, menurut saya waktu itu menurut saya tuh orang Islam tuh jauh lebih Katolik dari orang Katolik. Dia pakai kerudung, dia mau sholat dia selalu pakai mukena, ya kan? Walaupun dia kesehariannya mungkin nggak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin di channel Mas Asikin Official. Pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Mbak Diana Yasmin ya, ini ya channelnya, yaitu perbincangan antara Mbak Diana Yasmin ini dengan para wanita non muslim kalau tidak salah ya. Oke, kita simak saja videonya langsung ya. Tangan dua orang wanita yang tengah berada di persimpangan pencarian kebenaran. Mereka mengaku kebingungan ketika membaca kitab suci yang selama ini mereka yakini. Pertanyaan demi pertanyaan pun pernah mereka ajukan kepada pendeta, namun jawaban yang diterima tidak mampu memuaskan hati. Sejak kecil mereka hanya mewarisi keyakinan orang tua tanpa pernah benar-benar memahami alasannya. Kini ketika telah dewasa, berbagai kejanggalan mulai terasa, hingga mendorong mereka untuk berani mencari dan mempertanyakan keyakinan yang selama ini dipegang. Disinilah akhirnya ia menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Muter-muter aja sih, Cek. Oke, saya mau tanya dulu. Sudah sempat baca Alkitab, at least parsial ya. Sudah tanya-tanya juga ke pendeta. Sudah tanya ke pendeta. Saya mau tanya satu hal penting, konsep ketuhanan dalam Kristen itu apa? Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya. Kamu udah baca Yohanes tadi? Sudah baca kan? Yohanes. Bahkan itu sebagai, sebetulnya Yohanes itu kan sebagai landasannya kan? Iya. Berarti kan ada konsep dasar ketuhanan dalam Alkitab itu sendiri. Sama seperti orang Islam. Kalau saya tanya ke Cece, apa konsep dasar orang Islam ketuhanannya? Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu esa, bukan satu. Kalau satu berarti ada dua, tiga, dan empat. Tapi esa, nggak ada tandingannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya kepada Allah saja kita bergantung, kita meminta tanpa perantara. Iya, betul. Ya, begitu sholat nih, urusannya sudah kita sama Allah langsung nih, udah nggak pakai perantara, gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jelas ya. Jadi nggak ada tuh Tuhan punya anak. Kalau dalam Islam, sorry. Iya, ya, kita kan sedang ngobrol ya. Iya. Nggak apa-apa sih. Jangan merasa terintimidasi dong. Kita lagi ngobrol gitu ya. Nanti kalau kamu mau ada bahas tentang Islam nggak apa-apa. Kita juga akan bahas gitu ya. Tapi saya mau bawa Mbak Ani dan Mbak Elis ini paham dulu nih Kristennya. Karena saya yakin, saya dulu juga Katolik, saya juga pakai Alkitab. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Jadi saya tahu tuh isinya apa-apa. Larangan-larangan yang sebetulnya ada dalam Alkitab, tapi kita sebagai orang Nasrani tidak lakukan. Itu banyak banget. Banyak banget. At least kalaupun mau ngobrol sama pendeta, kadang pendeta juga tidak memberikan solusi atau penjelasan yang sebetulnya kita butuh gitu. Kalau datang tiap kebaktian atau misa, itu kan hanya yang dibahas beberapa ayat saja, pilihan, gitu ya, betul, tematik sekali gitu ya, betul, entah tentang kasih Allah kan gitu ya. Nah itu yang kita mau tahu dulu, konsep ketuhanannya dulu dalam Kristen seperti apa. Kalau dalam Islam tadi saya sudah sampaikan, kalau dalam Kristen seperti apa? Konsep ketuhanan yang saya tahu cuma Allah Tritunggal itu. Trinitas ya? Iya, Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu yang selalu kita. Iya. Dulu aku juga percaya itu gitu. Oke, kita bedah satu-satu, ya. Kita bedah satu-satu. Ada Allah Bapa. Allah Bapa itu siapa? Bapa yang ada di surga. Iya. Allah Putra. Yesus itu sendiri. Tuhan juga. Ada Allah Roh Kudus.
Nah itu saya belum ngerti yang itu. Tiga-tiganya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan, Betul ya? betul. Kalau adalah Bapa berarti adalah Putra dan Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya nih disebutnya Tuhan. Satu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus ini apa? Jiwanya, ya kayak Bingung ya. Apa? Kita kayak ujian. Roh Kudus ini tenaga aktif Allah atau tenaga aktif Tuhan yang Tuhan bisa kasih, yang bisa Tuhan turunkan, ya kan? Seperti itu. Kira-kira Allah Bapa nih dan Allah Putra, Anak itu satu kesatuan nggak? Atau berbeda? Allah Putra, iya, antara Bapa dan Yesus ini sama atau enggak? beda. Beda. Bedanya di mana? Kalau dua-duanya Tuhan, Karena di Alkitab sendiri ada. gimana? Kalau Tuhan itu berdoa kepada Bapa. Nah, Waktu dia berpuasa. waktu Yesus berdoa, berarti kan berdoanya ke siapa? Ke Bapa. Ke Bapa. Ke Allah Bapa. Kalau Yesus juga Tuhan, kenapa dia mintanya ke Bapa? Kalau dia Tuhan, harusnya ya dia akan, aku punya kuasa sendiri atas aku gitu. Ada nggak satu statementnya Yesus dalam Alkitab yang mengatakan sembahlah aku Tuhanmu? Yesus. Yang ngomong Yesus ya? Enggak. Sembahlah aku Tuhan. Enggak. Nggak ada. Tuhan. Tapi Yesus pernah ngomong di antara bangsa Israel itu, beliau bilang apa? Sembahlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang ngomong siapa? Yesus. Yesus yang ngomong ya, sembahlah Tuhan Allah kita. Berarti Yesus termasuk nggak di dalam kumpulan itu? Termasuk. Berarti Yesus Tuhan bukan di situ? Bukan. Harusnya Yesus bilang apa? Sembahlah aku Tuhanmu. Kalau dia memang Tuhan. Tapi Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang, sembahlah Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nggak ada yang setara. Yesus itu utusan. Utusan kan? Sekarang saya mau tanya, Yesus agamanya apa? Yahudi. Agamanya, kamu tadi bilang menurut saya Kristen itu apa? Menurut saya kan tadi saya bilang agama ya. Kalau sekarang kita bilang agama, kepercayaan, keyakinan. Pas zamannya Yesus agamanya apa? Yahudi. Pas zamannya Yahudi enggak sih? Yahudi kan bangsa, kepercayaannya. Yesus itu apa? Waktu Yesus Bingung ya? turun kan sebagai anak Allah, Yesus apa? Harusnya apa? Kristen. Harusnya Kristen. Benar? Yakin? Agamanya Yesus Kristen benar nggak? Yakin nggak? Tuhanmu, masa kamu nggak tahu agamanya apa? Ayo, apa? Elis, apa agamanya Yesus? Kalian kan Kristen ya? Kristen enggak sih? Kristen nggak? Santai banget ya. Enggak sih. Santai banget tapi penuh makna ya. Keren-keren ini. Dan Bang. Ngebet. Oh, Apa? itu yang ditanya. Itu juga yang mau ditanya. Yesus agamanya apa? Kalian kan Kristen. Ya. Berarti harusnya Kristen. Yesus agamanya juga Kristen dong. Iya kan? Tapi pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mendeklar dirinya bahwa dia beragama Kristen? Ayo, Enggak. yang Kristen itu yang muncul mana ini? kapan? Kristen pasti tahu lah ya, sering baca kitabnya. Agama Kristen, nama Kristen pertama kali muncul kapan? Sebelum tahun kulit dulu. Aku pernah bacain. Ayo, pernah. Ada itu di Alkitab ya? Aku pernah bacain Di Alkitab, ada saya nggak bawa Ada Alkitab. apa ya? Ada nggak? Saya lupa sih. Ada di Kisah Para Rasul ayat 11 kalau nggak salah. Itu waktu itu Rasul Paulus sedang mengajar di Antioquia.
pertama kali murid-murid Yesus di Antioquia itulah disebut Kristen. Jadi yang ngasih nama siapa Kristen? Bukan Yesus, tapi Paulus. Jadi Yesus nggak tahu tuh, karena Paulus memberikan nama Kristen itu setelah Yesus wafat. Gitu ya. Jadi Yesus mati dulu nih, disalib kan, mati. Kemudian Paulus ke Antioquia, dia mengajar murid-murid di sana, dan untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Jadi kalau nanti nih Yesus dibangkitkan nih ya, ditanya Kristen tuh nggak tahu Yesus. Karena bukan Yesus yang menamai Kristen. Terus agamanya Yesus apa dong? Agama Yesus apa? Balik ke tadi saya bilang, konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam Islam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama seperti yang Yesus katakan di antara orang Israel, katakanlah Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak dengan Islam? Mengesakan Tuhan. Iya kan? Yesus sebagai apa? Perantara, utusan. Jadi agamanya Yesus apa? Kira-kira? Bilang aja Islam. Kalau kita mau lihat dari kacamata kita sekarang. Kalau konsepnya sama, tauhid berarti Islam. Harusnya Kristen. Masa Pak? Harusnya Kristen ya. Berarti sama dong. Kalau kita sekarang sebutnya berarti Islam juga dong. Pertanyaan saya, agama yang ada di Indonesia ini yang mengesahkan Tuhan, agama apa? Islam kan? Katolik Tritunggal, Trinitas. Kristen juga Trinitas. Buddha, Hindu sudah beda lagi itu konsepnya dengan cuma Islam yang konsepnya sama dengan apa yang dibawa Yesus pada saat itu. Nah, pertanyaannya kira-kira waktu itu Yesus agamanya apa? Apakah Kristen? Saya rasa tidak ya, karena Kristen sendiri muncul setelah Yesus wafat. Ya, itu penjelasan saya untuk awal sebagai dasar atau fondasi. Gitu. Kira-kira menjawab tidak? Menjawab Ya. Menjawab kali ini. Menjawab. Kayak jadi kalau dibilang Yesus itu utusan, sama seperti Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi kamu bilang sudah baca Yohanes, yang biasanya dibuat dasar atau fondasi teman-teman Nasrani untuk debat. Yohanes itu ada dikatakan, Yesus pernah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu yang dijadikan dasar, dasar landasan ketuhanannya Yesus. Kita pakai logika ya, kan tadi ngobrol sudah lihatnya Donditan, Felix Yao ya, kita pakai pikiran kita juga, karena dalam Alkitab juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dengan segenap pikiran hatimu juga kan, itu ada ya dalam Alkitab ada. Maka kita juga pakai akal. Sudah pakai hati, sudah pakai perasaan, berarti kita juga pakai akal. Kita ambil contoh tadi ya, ayat tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kita ambil analogi, kamu tahu Mbah Marijan sudah berapa lama tinggal di Jogja? Enggak tahu. Mbah Marijan tuh juru kuncinya Merapi, tahu ya? Waktu Merapi erupsi, beliau mati karena memang stay tunggu di sana. Ada juru kunci Merapi namanya Mbah Marijan. Saya ambil analogi begini, Mbah Marijan bilang, kamu nggak akan sampai ke puncak Merapi kalau nggak melalui aku. Logikanya, apakah Mbah Marijan itu Merapi? Bukan kan? Bukan kan? Mbah Marijan siapa? Penuntun, penuntun jalan, yang ngasih tahu lewat sini, pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 4 sampai ke puncak. Kalau kita nggak tahu jalan, kira-kira nyampe nggak ke puncak? Enggak, bisa nyasar, bisa ketemu hewan buas, mati kelaparan, kedinginan, ya kan? Artinya Yesus kita analogikan sebagai penunjuknya, guide-nya. Dia guidance kita, gitu. Kemana? Ke Tuhan. Lewat mana? Lewat ada perintah-perintahnya. Iya. Kira-kira isi Alkitab tuh kan banyak ya, perintahnya untuk apa?
Contoh lah, kita ambil dari kisahnya Nabi Musa. Musa waktu itu naik ke gunung apa? Untuk menerima 10 perintah Allah. Gunung Sinai ya. Waktu itu Nabi Musa naik untuk menerima 2 loh batu, isinya tuh 10 perintah Allah. Isinya jangan menyembah, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, jangan meminum khamar ya, minum minuman keras itu nggak boleh, dan banyak lagi, itu ada 10 ya kan. Kira-kira itu semua dilakukan nggak oleh umat Nasrani? Enggak. Ada beberapa atau mungkin banyak juga yang dilanggar. Iya. Artinya bahwa Yesus datang sebetulnya kan itu untuk memberikan ada aturan. Kalau dalam Islam tuh syariat gitu loh. Bahwa kita manusia ini harus diatur. Kalau kita nggak punya aturan, kira-kira seperti apa hidup kita? Pasti kacau balau gitu. Makanya Yesus turun sebagai penunjuk arah. Kalau kamu mau keselamatan, maka kamu harus lakukan ini. Kan begitu ya. Nah itu, jadi Yesus itu sebagai utusan, dan itu jelas dalam Alkitab. Iya. Termasuk dalam ayat yang disampaikan di Yohanes, itu bisa terpatahkan kalau kita mau pakai akal kita. Bukan doktrin ya, bukan dogma. Kalau doktrin kan, nggak mau harus percaya ini, gitu. Terima nggak terima harus percaya ini, gitu. Kira-kira orang yang seperti itu gimana? Dia nggak akan berkembang. Dia akan jalanin ibadah itu hanya sebatas rutinitas, ya kan? Betul. Rutinitas yang dia nggak tahu meaningnya tuh apa, artinya tuh apa, hikmahnya tuh apa, terus fungsinya buat aku apa, itu nggak jelas gitu. Jadi ya itu tadi penjelasannya seperti itu. Oke. Paham. Alis paham nggak, Abed? Nggak ada metong. Silahkan, ada mau ditanya lagi mungkin yang lain. Alasan Cece pindah agamanya apa? Gimana? Aku? Kenapa alasan aku pindah? Iya. Oh, agak panjang ini ya. Saya dulu asli Semarang dan lingkungan saya semuanya Katolik. Saya sama sekali nggak tahu Islam itu apa. Dan saya pindah, saya sekolah di Jakarta. Karena lokasi rumah saya sama sekolah yang yayasan Katolik terlalu jauh, akhirnya saya masuk sekolah umum. Nah itu pertama kali saya lihat teman-teman, saya punya teman-teman Muslim, saya punya teman-teman Islam itu baru di situ. Jadi mulai dari situ sampai ke SMP. Itu tuh saya ngelihat mereka tuh sholat tuh berapa kali sehari? 5 kali sehari. Saya tuh di sekolah tuh dari pagi sampai sore dengan segala macam aktivitas, juga ekskul. Saya lihat mereka tuh tiap azan mereka, karena sebelah sekolah saya masjid, mereka tuh ke masjid, mereka sholat, mereka wudhu. Saya tuh waktu itu herannya apa, kok bisa ya orang Islam tuh sholat sampai 5 kali sehari, terus sebelum sholat tuh mereka juga harus wudhu. Itu kan at least harus basah ya, maksudnya kita kayak orang mandi. Saya lihatnya tuh kayak orang mandi. Ih, apa nggak masuk angin? Saya tuh pikir dulu begitu, apa nggak masuk angin? Itu 5 kali di luar mandi biasa kita sehari minimal 2 kali. Berarti kan mereka sering banget kena air, apa nggak masuk angin? Itu titik awal saya tertarik gitu, pengen tahu Islam itu seperti apa. Buat saya yang ke gereja mungkin seminggu 2 kali aja tuh berat gitu, kayak males gitu. Kadang kan kita males ya mau gereja, padahal seminggu sekali ya kadang ya. Itu males, kok bisa, apa yang menggerakkan mereka bisa sehari ibadah 5 kali. Itu yang pertama buat saya amazed ya, buat saya kalau orang nggak dari hati itu nggak bakal dilakuin sih, ya nggak sih? Kalau mereka nggak yakin, mereka nggak mungkin ngelakuin itu. Contoh ya, di sini kan mayoritas Muslim ya, banyak loh orang Muslim yang nggak sholat, banyak. Artinya sih sama, berarti beragama cuma diturunkan. Mereka nggak paham esensi beragama itu apa. Tapi saya amazed dengan orang-orang Islam yang memang menjalankan agama mereka tuh dengan tekun gitu, dengan kesungguhan gitu, sampai bisa sholat 5 kali sehari.
Itu yang Masya pertama Allah, kali ya. memicu saya untuk tahu tentang Islam. Nah itu awal mulanya. Tapi ya balik lagi, saya nggak dapat jawaban apa-apa. Saya cuma tertarik, tapi sebatas itu. Akhirnya saya sampai SMA itu baru masuk ke sekolah Kristen. Saya masuk sekolah Kristen, saya pikir oh mungkin waktu itu saya hanya kayak teracuni oleh teman-teman saya kebanyakan Muslim. Saya pikirnya waktu itu gitu. Akhirnya sampai saya tertarik sama Islam tuh karena teman-teman lah, saya pikirnya gitu. Terus saya nggak kenal sendiri sama agama saya mikirnya gitu. Oh saya tuh kayaknya beragama cuma ngikutin orang tua, saya nggak paham nih, saya nggak pernah baca Alkitab juga. Akhirnya saya waktu SMA tuh ikut aktif di gereja yang ada di sekolah Yayasan Kristen itu. Saya aktif, saya ikut perkumpulannya, saya ikut muda-mudi, saya ikut retret kemana-mana, saya ikut Natal, Paskah pasti ikut acara gitu ya. Sampai saya itu sehari saya ngerasa nggak kenal sama agama saya, ikut semua kegiatan termasuk baca Alkitab. Sehari itu saya 5 lembar biasanya. Saya cicil 3 lembar, 2 lembar, 5 lembar paling banyak. Itu saya baca tiap hari dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, dari situ tuh saya udah mulai pusing. Iya kan? Saya pusing baca Alkitab itu. Karena begitu baca tuh kayak mulai dari imamat gitu ya. Kita kan udah banyak ya yang bahas mungkin ya. Kita nggak boleh makan babi, hewan berkuku belak, tidak memamah biak, hewan bertaring kita nggak boleh makan juga. Padahal saya dulu tuh seneng banget makan babi, saya makan ular juga, saya makan kodok juga, apa aja gitu ya yang enak tuh aku makan. Loh, saya kaget kok ternyata dalam Alkitab nggak boleh gitu. Tapi selama ini saya boleh makan, terus nggak boleh minum khamar ya, minum minuman keras. Loh, kita kalau ekaristi kan minum perjamuan kudus, kita kan minum anggur. Iya. Bahkan kita Anggur, tahu ya. itu mungkin mereknya Red Label atau apa kan dibuka di belakang, kita nggak tahu. Kita cuma taunya minum anggur aja, padahal tetap ada kadar alkoholnya gitu. Nah itu mulai dari situ. Terus di dalam Yeskiel itu nggak boleh yang namanya mempraktekkan riba, yang meminta, mencatat, yang memberikan, itu semuanya dosanya sama. Ya itu di Yeskiel ada, ya kan. Terus banyak lagi yang lainnya. Terus termasuk juga ternyata Yesus itu wudhu. Sebelum masuk ke dalam mesbah Allah, Yesus melepas kasutnya, lalu membasuh tangan, kaki, kepala, dan meminyakinya. Sebentar, saya stop dulu nih sampai sini. Berarti Yesus tuh kalau mau masuk mesbah Allah, bait Allah juga wudhu, sama dong kayak teman-temanku kemarin di SMP, kayak gitu juga, gitu kan? Oke. Padahal kalau kita ke gereja, ya sepatu masuk ya, heels ya kan, nggak wudhu ya terserah mau mandi atau nggak mandi, orang nggak tahu gitu kan. Jadi itu tuh jadi trigger saya, turning point, titik balik saya untuk tahu oh ternyata isi Alkitab tuh itu ya, yang selama ini mungkin di gereja nggak pernah dibahas sama sekali. Saya nggak tahu isinya seperti itu gitu. Jadi kalau aku nggak baca sendiri, aku nggak tahu gitu kan. Nah itu, jadi turning point-nya, titik baliknya di situ. Sampai di perintah-perintah Tuhan yang lainnya itu ada semuanya di situ. Itu banyak sih yang saya pelajari. Bahkan di dalam Korintus pun saya baca waktu itu bahwa seorang perempuan yang berdoa kepada Allah tanpa menutupi kepalanya dengan tudung lebih baik rambutnya dicukur, dibotak, karena itu satu kehinaan buat dia. Kalau dia berdoa tapi tidak menutup kepalanya dengan tudung. Tidak pakai tudung ya. Oke, itu juga saya jadikan refleksi. Maksudnya saya koreksi lagi. Saya tiap masuk gereja, apalagi Katolik ya, patung Maria tuh kalau nggak 3 meter tuh belum ada ya. 2-3 meter tuh pasti ada Bunda Maria. Kalau Katolik ya, nggak tahu kalau Kristen seperti apa. Tapi kalau Katolik tuh pasti ada patung Bunda Maria. Itu selalu digambarkan dengan tudungnya panjang, iya nggak sih? Baik itu lukisan maupun patung. Saya belum pernah lihat tuh Bunda Maria rambutnya ikal kah, lurus kah, pendek kah, panjang kah, saya nggak pernah tahu. Karena selalu figurnya itu selalu ditutup dengan tudung yang panjang. Saya ngerasa, tapi kok kita sebagai umatnya nggak ada yang menjalankan itu. Nah itu saya benar-benar
Saya waktu itu nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup telinga lagi, saya nggak bisa stay lebih lama. Saya akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Kenapa Islam? Karena menurut penglihatan saya waktu itu, orang Islam itu lebih Katolik dari orang Katolik. Saya Paham ya? bilangin mereka orang Kristen, jangan sangka orang Islam itu lebih Kristen. Iya, menurut saya waktu itu menurut saya tuh orang Islam tuh jauh lebih Katolik dari orang Katolik. Dia pakai kerudung, dia mau sholat dia selalu pakai mukena, ya kan. Walaupun dia kesehariannya mungkin nggak pakai hijab ya, tapi saat dia sholat dia kan selalu menutup tubuhnya. Dia mau menghadap Allah, dia mau menghadap Tuhannya yang menciptakan dia, yang punya alam semesta. Dia benar-benar prepare gitu loh. Seorang perempuan muslim tuh dijaga betul. Bahkan dalam Al-Quran tuh ada surat khusus namanya An-Nisa, yang artinya perempuan. Nggak ada surat Ar-Rijal, laki-laki, nggak ada, perempuan. Karena dalam Islam perempuan sangat-sangat dimuliakan. Nah, jadi itu yang jadi titik balik saya akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, saya lebih plong, saya lebih lega, saya lebih ngerasa saya menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Gitu. Bedanya di Katolik saya menuhankan Yesus, tapi dalam Islam saya memposisikan Yesus pada porsinya, yaitu sebagai utusan. Dalam Islam itu namanya Nabi Isa Al-Masih. Gitu. Jadi sudah sesuai dengan posisinya. Dan saya merasa dengan beragama Islam saya lebih yakin, lebih mantap, dan lebih saya ngerasa ya kayaknya ya Katoliknya dulu ya terrealisasikan justru dalam Islam gitu. Itu yang jadi pemicu sih dulu. Masya Allah ya. Ya nggak tahu ya, mungkin perjalanannya beda-beda kan. Elis beda, mungkin Ani juga beda. Kalau itu versi saya. Dulu ya Ci, kan kita masih masuk sekolah minggu ya. Ya kita masih masuk sekolah minggu, masih kecil-kecil, apa yang dibilang itu kita ngikut. Oh iya. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita besar, semakin kayak kok gini, kok nggak kayak kemarin gitu. Semakin ya istilahnya bisa dibilang nggak masuk logika. Betul. Jadi mulai muncul tuh banyak pertanyaan terus kayak gini, terus kayak gini. Nah terus kembali lagi yang seperti saya bilang tadi, belum ada sampai sekarang pendeta saya atau siapapun yang saya tanya itu kasih jawaban yang menurut saya itu pegangan buat saya sendiri. Jadi banyak banget sebenarnya pertanyaan. Ya memang sih, karena kan kematangan berpikir kita kan di usia tertentu ya. Iya. Di saat kematangan berpikir itu sebetulnya kita bisa cari tahu. Makanya kan tadi dalam Alkitab dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu juga gitu. Makanya saat di titik mungkin Mbak Ani dan Mbak Elis sudah di usia tertentu, barulah muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Iya betul. Ya natural aja sih kalau itu, kan nggak mungkin ya anak yang masih belum matang berpikirnya sampai sejauh itu mungkin berpikir. Iya benar. Gitu. Gak apa-apa. Makanya tadi saya bilang Islam tuh nggak maksa. Mau masuk Islam silakan, enggak juga nggak masalah. Karena balik lagi masing-masing diri kita ini yang butuh gitu. Kita nih yang butuh. Makanya kita dikasih akal untuk cari tahu. Gitu. Saat sudah tahu ya terserah mau ambil atau enggak. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa penjelasannya ini, santai tapi berbobot ya. So gimana? Apakah sudah Pertanyaannya selalu mungkin dari kekristenan atau dari Muslim sendiri, karena menurut saya juga kan karena selama ini apa yang saya tanyakan itu yang nggak bisa dijawab sama Cece, bisa mungkin dikasih gambarannya gimana, mungkin dari logikanya gimana, sudah paham. Dan yang soal Islam juga yang buat saya mikir kayak kok Islam gini sih. Jadi yang saya tanyakan sama Cece itu udah
menjelaskan diri saya. Jadi sudah yakin? Endingnya, closingnya, apakah sudah yakin gitu? Awalnya mau diajak ketemu itu masih kayak takut nanti disudutin gitu. Nah tapi pas ternyata dibilang kalau ternyata Cece itu seperti kami dulu, jadi mungkin Cece juga paham gitu. Jadi itu yang buat kami kayak oh ya udah deh ayo. Terus kan memang udah ada pertanyaan-pertanyaan kan, baik itu dari kami sendiri atau untuk muslim sendiri gitu. Jadi itu yang buat kami, aku sendiri sih kayak gitu. Ya alhamdulillah. Tuh udah ditanya, udah yakin masuk Islam gak? Disinilah kita belajar bahwa Masya Allah. pencarian kebenaran adalah Iya. fitrah setiap manusia. Tidak ada yang salah dengan bertanya, Iya, benar. dan tidak ada yang keliru dengan kegelisahan. Justru kegelisahan itulah tanda bahwa hati masih hidup, masih ingin menemukan kebenaran yang sejati. Banyak dari kita sejak kecil hanya mewarisi keyakinan, bukan memahaminya. Iya benar. Kita diajarkan untuk percaya, tetapi tidak selalu diajak untuk berpikir. Ketika dewasa, pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya muncul tentang Tuhan, tentang makna ibadah, tentang tujuan hidup. Dan seringkali, jawaban yang diberikan hanya berhenti pada kalimat, imani saja. Islam hadir dengan pendekatan yang berbeda. Islam tidak melarang akal untuk bekerja, justru mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan logika. Al-Quran Iya, berkali-kali benar. mengajak manusia untuk bertanya, memperhatikan, dan mencari kebenaran dengan hati dan akal yang jujur. Kebenaran tidak takut pada pertanyaan, justru pertanyaan adalah jalan menuju keyakinan yang kokoh. Dan ketika seseorang dengan tulus mencari, Allah tidak akan membiarkannya tersesat. Pintu hidayah selalu terbuka bagi siapapun yang benar-benar ingin menemukan kebenaran. Semoga kisah dan dialog ini menjadi pelajaran Iya, bagi betul kita sekali semua, ya, teman-teman, bahwa ya. iman bukan sekedar warisan, tapi hasil dari pencarian yang jujur. Iya betul. Oke teman-teman, itu tadi reaksi video perbincangan antara Kak Liana Yasmini ya dari channelnya ini, dan juga teman-teman dari Nasrani ya dan Katolik ya kalau tidak salah tadi ya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Pembicaraannya santai tetapi sangat berilmu dan masuk akal tentunya, dan bisa diterima. Dan alhamdulillah kakak-kakak yang dari Nasrani ini pertanyaannya juga gitu ya, yang ditanyakan ke mana, ke pendeta tapi tidak bisa dijawab, dan di sini akhirnya bisa dijawab ya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada ujung video ya. Terima kasih telah menonton teman-teman semuanya. Yang sudah subscribe, terima kasih, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Yang sudah like dan juga sudah share, semoga kalian mendapatkan pahala jariah atas apa yang kalian lakukan, yaitu dengan share, dengan like, dan juga subscribe. Terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.